Lisosom adalah organel sel berbentuk kantung kecil yang dibatasi oleh membran dan berisi berbagai enzim hidrolitik. Organel ini berfungsi untuk mencerna atau menguraikan berbagai zat di dalam sel seperti protein, lemak, karbohidrat, dan asam nukleat menjadi molekul yang lebih sederhana. Lisosom banyak ditemukan pada sel hewan dan berperan penting dalam proses pencernaan intraseluler, penghancuran zat asing, serta daur ulang komponen sel yang telah rusak. Struktur lisosom. Lisosom memiliki struktur sederhana berupa kantung kecil yang dibatasi oleh membran dan berisi enzim pencerna sel. Ada beberapa bagian struktur lisosom, yaitu membran lisosom, membran tunggal yang melindungi sitoplasma dari enzim pencerna, lumen lisosom, ruang di dalam lisosom tempat berlangsungnya proses pencernaan, enzim hidrolitik, enzim seperti protease, lipase, dan nuklease yang menguraikan molekul kompleks. pH asam kurang lebih 4,5 sampai 5, kondisi asam yang membuat enzim bekerja secara optimal. Lisosom terbentuk dari vesikel yang berasal dari badan Golgi. Nah, lisosom itu adalah salah satu organel sel yang berfungsi sebagai pusat pencernaan intraseluler. Organel ini mengandung berbagai enzim hidrolitik, yaitu enzim yang mampu menguraikan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Enzim-enzim ini tuh bekerja optimal dalam kondisi lingkungan asam, sehingga lisosom dapat menjalankan proses degradasi berbagai komponen sel secara efektif. Nah, salah satu enzim yang terdapat pada lisosom adalah protease, seperti katepsin. Enzim ini tuh berperan dalam menguraikan protein menjadi asam amino, sehingga komponen protein yang telah rusak atau tidak lagi diperlukan dapat didaur ulang oleh sel. Yang kedua, terdapat enzim nuklease, yaitu DNase dan RNase, yang berfungsi untuk memecah asam nukleat seperti DNA dan RNA menjadi nukleotida. Nah, proses ini tuh penting dalam penghancuran materi genetik dari partikel asing maupun komponen sel yang telah rusak. Yang ketiga, lisosom itu juga mengandung enzim lipase. Enzim lipase ini enzim yang berperan dalam menghidrolisis lipid ataupun lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Hasil pemecahan ini kemudian dapat dimanfaatkan kembali dalam proses metabolisme sel. Selanjutnya terdapat enzim glikosidase, yang dia itu berfungsi menguraikan karbohidrat kompleks, termasuk polisakarida, glikoprotein, dan glikolipid menjadi molekul gula yang lebih sederhana. Selain itu, terdapat fosfatase asam yang memiliki peran penting dalam melepaskan gugus fosfat dari berbagai molekul organik, sehingga dia membantu proses degradasi senyawa yang lebih kompleks. Terakhir, terdapat enzim sulfatase yang berfungsi menguraikan senyawa yang mengandung gugus sulfat, seperti beberapa komponen struktural dalam sel. Nah, jadi dengan adanya berbagai enzim tersebut, lisosom mampu menjalankan perannya sebagai sistem pencernaan dan daur ulang di dalam sel, yaitu menghancurkan zat asing, mendegradasi organel yang rusak, serta memanfaatkan kembali komponen-komponen yang masih dapat digunakan. Baik, sebelumnya kita udah belajar nih tentang pengertian dari lisosom. Sekarang kita akan masuk ke fungsi lisosom. Jadi, peran lisosom ini sebagai kompartemen pencernaan. Kompartemen ini maksudnya adalah seperti ruangan kecil yang di dalam sel. Nah, setiap ruangan itu memiliki tugas masing-masing agar si sel ini lebih teratur dan efisien. Nah, selain mencerna makanan, lisosom ini juga melakukan namanya autofagi. Arti dari autofagi adalah mendaur ulang materi sel. Dia mendaur ulang terutama pada organel sel yang rusak. Nah, lisosom ini akan berfungsi dengan vakuola makanan atau organel yang rusak. Maksudnya apa? Jadi, makanan atau organel rusak itu dibungkus dalam vesikel atau vakuola. Nah, setelah itu, lisosom ini bergabung dengan vesikel tersebut. Nah, selanjutnya apa yang terjadi? Enzim dalam lisosom itu akan mencerna isinya. Nah, hasilnya akan digunakan kembali sebagai sel, sebagai energi atau bahan pembentuk baru. Nah, sekarang kita akan membahas
dari proses pencernaan pada lisosom. Yang pertama ada namanya fagositosis. Artinya lisosom mencerna makanan. Jadi, lisosom ini mengandung enzim namanya hidrolitik aktif yang fungsinya adalah untuk pencernaan. Yang kedua, partikel makanan dari luar sel itu masuk dan langsung dibungkus oleh membran sel. Nah, hal ini membentuk namanya vakuola makanan. Selanjutnya, lisosom ini akan berfusi, artinya bergabung dengan vakuola makanan tersebut. Nah, setelah bergabung, enzim hidrolitik dari lisosom akan mencerna partikel makanan menjadi molekul yang lebih sederhana. Hasil pencernaan seperti asam amino dan gula itu akan dilepaskan ke sitosol untuk digunakan kembali oleh sel. Yang kedua ada namanya autofagi. Artinya lisosom ini menguraikan organel yang rusak. Jadi organel yang rusak ini contohnya kayak mitokondria atau peroksisom itu akan dibungkus oleh membran dan akan membentuk yang namanya vesikel. Selanjutnya lisosom ini akan berfusi dengan vesikel yang berisi organel rusak. Selanjutnya, enzim hidrolitik lisosom akan mencerna dan menguraikan organel yang rusak. Nah, hasil penguraiannya akan didaur ulang dan akan digunakan kembali oleh sel untuk membentuk namanya komponen baru atau sebagai sumber energi. Nah, dari sini kita udah bisa lihat bahwa pada autofagi, lisosom itu akan mencerna bagian sel sendiri yang rusak. Namun pada fagositosis itu dia akan mencerna bahan dari luar sel. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan lisosom. Yang dimana proses pembentukan lisosom ini diawali dengan sintesis enzim hidrolitik oleh ribosom yang menempel pada retikulum endoplasma kasar. Enzim-enzim tersebut kemudian masuk ke dalam lumen Re kasar dan diangkut melalui vesikel menuju badan Golgi. Di badan Golgi, enzim mengalami modifikasi dan diberi penanda khusus sebelum dikemas ke dalam vesikel kecil. Vesikel yang berisi enzim ini akan terlepas dan membentuk lisosom primer, yang masih belum aktif dalam proses pencernaan. Selanjutnya, lisosom primer bergabung dengan vesikel yang mengandung bahan yang akan dicerna, seperti hasil fagositosis atau endositosis, sehingga terbentuk lisosom sekunder yang aktif melakukan pencernaan. Setelah proses pencernaan selesai, sisa-sisa zat yang tidak dapat diuraikan akan tertinggal sebagai badan residu dan dapat dikeluarkan dari sel melalui eksositosis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis lisosom. Jadi lisosom itu dia terbagi menjadi 3, yaitu ada lisosom primer, lisosom sekunder, dan lisosom tersier. Yang dimana lisosom primer ini dia baru terbentuk dari badan Golgi dan masih berisi enzim hidrolitik dalam keadaan belum aktif mencerna. Lisosom ini tuh belum terlibat langsung dalam proses pencernaan. Kemudian yang kedua itu ada lisosom sekunder, yang dimana lisosom ini tuh sudah bergabung dengan vesikel yang berisi bahan makanan atau partikel asing, sehingga enzim di dalamnya itu sudah mulai aktif mencerna. Kemudian lisosom sekunder ini terbagi lagi, yaitu fagosom dan endosom, yang dimana fagosom ini dia hasil peleburan lisosom dengan vesikel fagositosis, mencerna benda padat. Kemudian yang kedua itu endosom, yaitu hasil peleburan lisosom dengan vesikel pinositosis, yaitu mencerna cairan. Kemudian yang ketiga itu ada lisosom tersier atau badan residu, yang dimana lisosom ini itu berisi sisa-sisa hasil pencernaan yang tidak dapat dicerna lagi. Sisa ini dapat dikeluarkan dari sel melalui proses eksositosis. Jadi secara umum itu, perbedaan jenis lisosom ini didasarkan pada tahap dan fungsinya dalam proses pencernaan intraseluler. Selanjutnya kita akan membahas pada bahan pangan. Jadi yang pertama tentunya lisosom ini dapat mempengaruhi namanya tekstur bahan pangan. Jadi enzim lisosom ini dia dapat menguraikan protein dan komponen struktural sel, sehingga dari situlah menyebabkan namanya pelunakan tekstur. Contohnya adalah seperti daging yang menjadi lebih empuk selama adanya proses aging atau pelayuan, atau buah menjadi lunak selama proses pematangan.